Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Hari ini kita akan membahas kisah menarik, teror buaya raksasa di Sungai Kalimantan, tangis kehilangan di tepi air. Namun sebelumnya saya meminta kalian untuk menulis sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih, mari kita simak. Di pedalaman Kalimantan, Sungai Mahakam menjadi nadi kehidupan bagi desa-desa kecil yang tersebar di sepanjang alirannya. Air sungai yang jernih dan alirannya yang tenang menjadi tempat para warga mencari nafkah, mandi, mencuci, dan tentu saja, bermain. Sore itu, langit Kalimantan yang cerah memancarkan sinar lembut ke permukaan sungai. Anak-anak desa berkumpul di tepi sungai seperti biasa, tertawa riang, berlarian di atas pasir, dan melompat ke air. Di antara mereka adalah Dika, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang terkenal ceria dan penuh keberanian. Ia sering menjadi pemimpin permainan, mengajak teman-temannya berlomba berenang atau bermain tangkap ikan kecil dengan tangan kosong. "Iya, Bu," teriak Dika sambil berlari menuju sungai, meninggalkan ibunya yang tersenyum sambil melipat pakaian di jemuran. Ia tidak tahu bahwa senyuman itu akan menjadi kenangan terakhir yang dilihat ibunya. Di tepi sungai, Dika dan teman-temannya bermain dengan penuh kegembiraan. Mereka berlomba melompat dari sebuah batu besar ke dalam sungai, menciptakan percikan air yang memantul seperti kristal di bawah sinar matahari. Suara tawa mereka memenuhi udara, membuat suasana sore itu terasa begitu hidup. Namun, jauh di bagian hulu sungai, sesuatu yang besar dan berbahaya sedang bergerak perlahan. Seekor buaya raksasa, dengan tubuh sebesar perahu kecil dan rahang yang penuh dengan gigi tajam, meluncur di bawah permukaan air, mendekati keramaian anak-anak yang bermain tanpa rasa curiga. Seorang nelayan tua, Pak Kasim, yang sedang memeriksa jala ikannya di sisi lain sungai, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat air sungai yang biasanya tenang tiba-tiba beriak dengan gerakan aneh. Sebagai seorang yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di tepi sungai, ia tahu bahwa ini adalah tanda-tanda adanya makhluk besar di dalam air. Pak Kasim berdiri di atas perahunya, mencoba memperhatikan lebih jelas. Ketika ia melihat bayangan besar melintas di bawah permukaan air, jantungnya berdegup kencang. Ia berteriak, "Buaya, buaya besar di dekat anak-anak." Namun, suara Pak Kasim tidak cukup keras untuk sampai ke tepi sungai di mana Dika dan teman-temannya bermain. Ia segera mendayung perahunya dengan sekuat tenaga, mencoba mendekati mereka sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Sementara itu, Dika, yang sedang berenang di tengah sungai, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, riak air yang tidak biasa muncul di dekatnya. Teman-temannya yang berada di tepi sungai mulai menyadari sesuatu yang aneh. "Hei, itu apa di belakang Dika?" Salah satu anak menunjuk dengan wajah penuh ketakutan. Dika menoleh, tetapi terlambat. Buaya raksasa itu muncul dari dalam air dengan kecepatan yang mengerikan. Rahangnya yang besar langsung mencengkeram tubuh kecil Dika. Jeritan Dika memecah udara, disusul oleh teriakan histeris dari teman-temannya. "Tolong, tolong!" teriak salah satu anak, berlari ke arah desa untuk memberitahu warga. Air sungai berubah keruh dengan campuran darah, sementara buaya itu menghilang ke dalam arus, membawa tubuh Dika bersamanya. Kabar mengerikan itu segera menyebar ke seluruh desa. Orang tua Dika, Pak Rahmat dan Bu Sari, langsung berlari ke tepi sungai dengan wajah penuh kepanikan. "Apa yang terjadi? Di mana anakku?" tanya Bu Sari dengan suara gemetar. Salah satu anak menjawab dengan terbata-bata, "Dika, dia diambil buaya, Bu." Mendengar itu, Bu Sari langsung jatuh terduduk, menangis histeris sambil memeluk pasir basah di tepi sungai. Pak Rahmat hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Warga desa segera berkumpul, membawa peralatan seadanya untuk mencari buaya tersebut. Namun, saat itu, malam mulai turun, dan sungai yang biasanya menjadi tempat penuh kehidupan kini terasa gelap dan menakutkan. Di rumahnya, Bu Sari terus menangis tanpa henti. Ia memeluk pakaian kecil milik Dika yang belum sempat ia masukkan ke lemari. "Dika, anakku, bagaimana nasibmu sekarang? Kenapa ini terjadi padamu?" isaknya, membuat suasana rumah dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. "Pak Rahmat,
meskipun mencoba tegar, tidak bisa menyembunyikan air matanya. Ia berjanji dalam hatinya, aku akan mencari buaya itu. Aku akan memastikan anakku tidak pergi sia-sia. Keesokan paginya, warga desa memutuskan untuk melancarkan pencarian besar-besaran. Mereka sepakat untuk menangkap buaya raksasa itu, apapun risikonya. Para pria membawa tombak, jala, dan tali yang tebal. Beberapa nelayan yang berpengalaman memimpin operasi ini, sementara yang lain tinggal di tepi sungai untuk berdoa. Pak Kasim, nelayan tua yang pertama kali melihat buaya itu, berkata dengan nada serius, buaya ini bukan buaya biasa. Kita harus berhati-hati, tapi aku yakin kita bisa menangkapnya bersama-sama. Dengan semangat yang bercampur amarah dan kesedihan, mereka memulai pencarian di sepanjang sungai. Buaya raksasa itu, tanpa mereka sadari, akan memberikan perlawanan yang tidak mudah. Pagi itu, suasana desa dipenuhi ketegangan. Warga berkumpul di tepi sungai Mahakam dengan membawa alat-alat seadanya. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa jaring, dan ada pula yang membawa perahu kecil. Semangat mereka menyala-nyala, bukan hanya untuk membalas dendam atas kehilangan Dika, tetapi juga untuk melindungi anak-anak lain agar tragedi serupa tidak terulang. Pak Rahmat, meskipun hatinya hancur karena kehilangan anaknya, memimpin operasi dengan tekad yang bulat. Ia berdiri di tengah kerumunan, matanya tajam menatap aliran sungai yang tenang, seolah-olah mencoba menembus kedalaman air untuk mencari keberadaan buaya raksasa itu. Buaya itu tidak boleh dibiarkan, ucap Pak Rahmat dengan suara bergetar. Kita harus menangkapnya. Kita harus pastikan tidak ada lagi yang kehilangan anak seperti aku kehilangan Dika. Warga segera membagi tugas. Beberapa orang mendayung perahu untuk menyusuri aliran sungai, sementara yang lain berjaga di tepi dengan tombak dan tali, bersiap menangkap buaya jika makhluk itu muncul. Tim pencari yang menggunakan perahu mulai menyusuri sungai. Air yang tenang seakan menyembunyikan bahaya besar di bawahnya. Beberapa warga yang lebih berpengalaman dengan kehidupan sungai memperhatikan tanda-tanda seperti riak air yang aneh, atau bayangan besar di dasar sungai. Pak Kasim, nelayan tua yang pertama kali melihat buaya itu, memimpin salah satu perahu. Dengan pengalaman bertahun-tahun di sungai, ia tahu buaya sering bersembunyi di sekitar pohon-pohon bakau atau di balik bebatuan besar. Tetap tenang, bisiknya kepada yang lain di perahu. Buaya itu bisa menyerang kapan saja, jangan terlalu dekat jika kalian melihatnya. Setelah beberapa jam menyusuri sungai, salah satu perahu tiba-tiba melihat sesuatu. Di balik pepohonan bakau, mereka melihat bayangan besar mengambang di permukaan air. Mata salah satu warga membelalak. Itu dia, teriaknya, buaya itu ada di sana. Suasana langsung berubah tegang. Warga di perahu mendayung pelan, mencoba mendekati makhluk besar itu tanpa menimbulkan suara. Namun, seolah menyadari bahaya, buaya itu tiba-tiba bergerak. Air sungai bergolak hebat, dan makhluk raksasa itu menyelam ke dalam air. Warga segera beraksi. Mereka melemparkan jaring ke air, berharap bisa menahan pergerakan buaya. Namun, makhluk itu terlalu besar dan kuat. Dengan satu hentakan, jaring itu robek, dan buaya melarikan diri ke bagian sungai yang lebih dalam. Pak Rahmat, yang berada di perahu lain, melihat kejadian itu dari kejauhan. Ia berteriak, kejar dia, jangan biarkan kabur. Warga mengejar buaya itu, melemparkan tombak ke air untuk mencoba melukainya. Salah satu tombak berhasil mengenai tubuh buaya, membuat air sungai berubah menjadi merah. Namun, meskipun terluka, buaya itu terus berenang dengan kekuatan luar biasa. Setelah beberapa jam pengejaran, buaya itu akhirnya kelelahan dan berhenti di dekat sebuah pulau kecil di tengah sungai. Warga segera mengepungnya dari segala arah. Dengan hati-hati, mereka mendekat, memastikan buaya itu tidak memiliki jalan keluar. Ketika warga berhasil mendekat, mereka melemparkan tali tebal ke tubuh buaya, mencoba mengikatnya. Buaya itu melawan dengan ganas, menghentakkan ekornya ke air, menciptakan gelombang yang hampir membalikkan perahu warga. Namun, dengan kerjasama dan keberanian, warga akhirnya berhasil mengikat buaya itu. Buaya raksasa itu ditarik ke tepi sungai. Tubuhnya yang besar dan rahangnya yang penuh gigi tajam membuat banyak warga merasa ngeri. Namun, mereka juga merasa lega karena berhasil menangkap makhluk yang telah membawa teror ke desa mereka. Ketika buaya itu sudah berada di tepi sungai, Pak Rahmat maju ke depan. Dengan wajah penuh duka, ia berkata, kita harus tahu apakah ini benar buaya yang memakan anakku.
Warga mulai membelah perut buaya itu dengan hati-hati. Ketika perutnya terbuka, bau busuk langsung menyeruak, membuat beberapa orang mundur dengan wajah mual. Namun, yang mereka temukan di dalamnya membuat semua orang terdiam. Di dalam perut buaya itu, mereka menemukan potongan-potongan tubuh kecil yang masih mengenakan pakaian yang dikenali sebagai milik Dika. Pak Rahmat jatuh berlutut, memeluk pakaian itu sambil menangis. "Dika, maafkan ayah, ayah tidak bisa melindungimu," isaknya. Bu Sari, yang sejak tadi berada di belakang, pingsan seketika ketika melihat apa yang ditemukan. Warga lain hanya bisa menangis, merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan Dika dan penderitaan keluarganya. Setelah buaya itu dibunuh dan dikubur di hutan, warga mengadakan doa bersama untuk mengenang Dika. Sungai yang dulu menjadi tempat bermain anak-anak kini dipandang dengan rasa takut dan hormat. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak di tepi sungai, hanya keheningan yang menyelimuti desa. Pak Rahmat dan Bu Sari berusaha tegar meskipun kehilangan itu meninggalkan luka yang dalam. Mereka berpesan kepada warga desa, jangan biarkan anak-anak bermain tanpa pengawasan. Kita tidak pernah tahu apa yang mengintai di bawah air. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi desa, bahwa alam harus dihormati, dan kita harus selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin tidak terlihat. Sungai Mahakam, yang pernah menjadi tempat penuh keceriaan, kini menjadi pengingat akan kehilangan besar yang dirasakan semua orang. Hari-hari berlalu sejak tragedi itu terjadi. Desa di tepi sungai Mahakam masih diselimuti kesedihan mendalam atas kehilangan Dika. Meskipun buaya raksasa yang menjadi teror telah berhasil ditangkap dan dibunuh, bayang-bayang tragedi itu masih menghantui pikiran warga, terutama keluarga Dika. Pak Rahmat dan Bu Sari, meskipun hatinya hancur, mencoba melanjutkan hidup. Setiap pagi, mereka berusaha kembali ke rutinitas seperti biasa, tetapi kenangan tentang Dika selalu hadir di setiap sudut rumah. Pakaian kecil Dika, mainannya, dan suara tawanya yang kini hanya tinggal kenangan membuat setiap hari terasa begitu berat. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Seluruh warga desa bersatu untuk mendukung mereka. Setiap hari, para tetangga datang membawa makanan, menawarkan bantuan, atau hanya duduk menemani mereka. Kehangatan dan solidaritas itu perlahan membantu mereka bangkit dari duka mendalam. Tragedi itu juga membawa perubahan besar di desa. Warga mulai lebih berhati-hati dalam menjalani hidup di sekitar sungai. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan juga dipandang sebagai tempat yang harus dihormati dan dipahami bahayanya. Warga desa bersama-sama membangun pagar sederhana di tepi sungai untuk menghalangi anak-anak agar tidak bermain terlalu dekat dengan air. Mereka juga sepakat untuk membuat jadwal pengawasan bagi setiap keluarga, memastikan bahwa tidak ada anak yang bermain tanpa pengawasan. Selain itu, nelayan dan warga yang sering beraktivitas di sungai mulai menggunakan alat pelindung diri dan membawa tombak atau alat untuk berjaga-jaga dari serangan buaya. Sungai Mahakam tetap menjadi pusat kehidupan, tetapi kini mereka memandangnya dengan kewaspadaan yang lebih besar. Pak Rahmat, yang sebelumnya lebih banyak diam setelah tragedi itu, mulai berbicara kepada para pemuda desa. Ia ingin memastikan tragedi yang menimpa keluarganya menjadi pelajaran berharga untuk generasi selanjutnya. Di suatu malam, di balai desa, ia berdiri di depan para warga. Dengan suara yang tegar namun penuh emosi, ia berkata, "Dika, anak saya, telah menjadi korban dari sesuatu yang selama ini kita abaikan. Sungai ini adalah berkah, tetapi juga bisa menjadi bahaya jika kita tidak menghormatinya. Saya berharap tidak ada lagi orang tua di desa ini yang kehilangan anaknya seperti saya." Warga yang mendengar kata-katanya terdiam. Beberapa di antara mereka menunduk, menangis teringat kejadian itu. Pesan Pak Rahmat menjadi pengingat kuat bagi semua orang bahwa keselamatan harus selalu diutamakan. Beberapa bulan kemudian, meskipun luka di hati Pak Rahmat dan Bu Sari belum sepenuhnya sembuh, mereka mulai menemukan harapan baru. Bu Sari, yang sebelumnya lebih banyak mengurung diri di rumah, mulai aktif kembali dalam kegiatan desa. Ia mengajar anak-anak tentang bahaya sungai dan pentingnya menjaga keselamatan. Pak Rahmat juga mulai mengabdikan waktunya untuk membantu warga lain, memastikan bahwa sungai Mahakam tetap aman untuk semua orang. Ia bahkan membantu membangun tempat bermain baru di desa, jauh dari tepi sungai, agar anak-anak bisa bermain dengan aman tanpa rasa takut. Keluarga mereka juga menemukan kekuatan baru dalam doa dan kebersamaan. Meski kehilangan Dika meninggalkan luka yang tak tergantikan,
mereka percaya bahwa Dika kini telah berada di tempat yang lebih baik, menjadi malaikat kecil yang selalu menjaga mereka dari atas. Setahun setelah tragedi itu, warga desa mengadakan acara peringatan untuk Dika. Mereka berkumpul di tepi sungai, menyalakan lilin, dan melantunkan doa untuk mengenang anak kecil yang ceria itu. Pak Rahmat berdiri di depan, memegang sebuah lentera kecil. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Dika mungkin sudah tidak bersama kita, tapi kenangannya akan selalu hidup di hati kita. Ia telah mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menghargai hidup, dan untuk menjaga satu sama lain." Semua warga melepaskan lentera kecil ke sungai, membiarkan cahaya itu melayang di atas air yang tenang. Cahaya lentera itu seolah menjadi simbol harapan dan pelajaran yang akan terus mereka bawa ke depan. Sungai Mahakam, meskipun pernah menjadi saksi bisu tragedi yang memilukan, kini menjadi pengingat akan kekuatan, solidaritas, dan harapan. Warga desa tidak lagi memandangnya hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai tempat yang penuh misteri dan bahaya yang harus dihormati. Kenangan tentang Dika tidak pernah pudar, tetapi keluarganya dan seluruh warga desa telah belajar untuk melangkah maju dengan hati yang lebih kuat. Di tepi sungai itu, mereka terus melanjutkan hidup, membawa pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik.